Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Matematika Discrete. Kali ini kita akan membahas mengenai pohon berakar, yang dimana pada pertemuan sebelumnya pohon yang kita bahas adalah jenis free tree atau pohon bebas. Nah, kalau kali ini kita akan membahas mengenai pohon berakar. Silakan kalian review kembali materi pertemuan sebelumnya, khususnya istilah-istilah ya. Jadi pada saat kita akan membahas pohon berakar ini, kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah yang ada di sini. Oke, sekarang mari siapkan fokus lagi, semangatnya lagi, agar siap menerima pembelajaran hari ini. Oke, mari kita belajar. Selamat belajar. Oke, kita awali dari definisi ya. Definisi pohon berakar. Nah, pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Ya, seperti yang saya singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk pohon itu dia analogian kita kan familiar ya bentuk pohon ya, dimana daun itu di atas, batang, lalu akar gitu kan. Nah, ini untuk materi ini kita balik, akarnya yang di atas ya, lalu ke batang, terus ke daunnya justru di paling bawah. Oke, sudah mulai kebayang? Nah, maka di sini kita lihat bahwa di simpul A ini ya, ini merupakan root atau akar. Oke. Nah, sininya ini adalah daun. Oke. Nah, arahnya ini dari atas ke bawah. Oke, atas ke bawah, dari A ke B, B ke E, F, dan seterusnya ya. Nah, tanda panah ini sesuai perjanjian ini bisa dihilangkan. Oke, karena untuk pohon ini arahnya memang dari akar ke bawah ke daun. Ya. Jadi di sini walaupun kita tidak tuliskan tanda panahnya, di sini udah diartikan bahwa ini mengarah ke bawah dari A ke B hubungannya. Ya. Oke. Nah, lalu pohon berakar juga dapat kita ambil dari sembarang pohon. Ya, ini kan sembarang pohon ya. Kita nggak tahu ini mana yang ujungnya. Oke. Ini pohon bebas. Nah, kita membentuk pohon berakar dari sini ini bisa. Caranya adalah kita pilih salah satu simpulnya untuk dijadikan akar. Ya. Nah, misalnya kita pilih yang simpul B. Maka kita lihat keterkaitannya B dengan dia terkaitnya dengan simpul A, simpul C, dan simpul D. Oke. Maka di sini simpul A, simpul C, dan simpul D. Ya. Lalu yang D-nya ternyata dia punya lagi anak E, G, H, dan E dengan F. Oke, contoh lainnya, misalnya kita ambil yang simpul E. Nah, lihat E di sini keterkaitannya dengan F dan D, maka jadi anaknya adalah D dan F. Oke, D ke G, D ke H, kan? D ke G, D ke H, dan D ke B. Oke, ini adalah B sebagai akar ya, kita ambil B ini sebagai akar, kalau yang ini E sebagai akarnya. Oke. Pada saat kondisinya seperti ini, pada saat B di sini, kalau kita ambil B sebagai akar maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Oke ya, lengkap ya. Nah, seperti halnya pada materi graf, kita juga akan menggunakan beberapa terminologi pada pohon berakar ini ya. Nah, untuk materi sebelumnya kan saya sebutnya pohon ya, karena itu pohon bebas. Kalau pohon berakar ini akan disebutkannya, kita akan terus berbicara dengan pohon berakar istilahnya. Nah, pada pohon berakar ada beberapa istilah. Yang pertama adalah anak ya. Anak bisa child atau children, tergantung banyaknya. Kalau banyak berarti children. Dan orang tua. Nah, sekarang kita lihat ya analogi ini ya. Kita punya amati simpul A. Simpul A ini sebagai root ya. Dia punya anak siapa aja?
punya anak B, C, dan D. Ya, maka B, C, dan D adalah anak-anak dari simpul A. Kalau E, dia sebagai orang tua dari simpul H, I, dan J. Oke. Kalau yang G, kita lihat yang G misalnya, dia merupakan orang tua dari simpul K, yang dimana H juga orang tua dari anaknya L dan M. Oke ya, mudah ya. Lalu ada konsep istilah yang namanya lintasan. Nah, kalau lintasan ini adalah jalurnya. Ya, lintasan itu adalah sisi yang terlewati. Oke, sisi yang terlewati saat kita mau melihat keterhubungan dari dua buah simpul ya. Misalnya kita mau melihat keterhubungan dari A ya, dari A dan L. Kalau di contoh sini A ke J ya. Berarti A dan J. Kita lewati adalah A, B. Lalu E dan ke J. Ya, jalur lintasannya adalah A, B, E, J. Maka berapakah panjang lintasannya? Ya, kita lihat aja sisinya. Jumlah sisinya berapa? 1, 2, dan 3. Maka jumlahnya jadi 3 panjang lintasan. Oke, bisa ya. Nah, di sini ada istilah lagi seperti hangko. Jadi istilah-istilah di sini itu nanti banyak mengambil istilah-istilah dari keluarga ya, istilah keluarga atau juga dari kebun atau istilah-istilah botani ya. Nah, di sini kita lihat juga ada saudara kandung atau sibling. Oke, biasanya kita lihat kan saudara kandung itu berarti cirinya adalah sama orang tuanya ya. Oke, sekarang kita lihat aja. Misalnya kita F adalah saudara kandung dari E. F saudara kandung dari E. Kenapa? Karena memiliki orang tua yang sama, yaitu B. Ya. Di sini kita lihat berarti C saudara kandung dari atau sibling dari D. L saudara kandung dari M karena orang tuanya adalah K. Sekarang kita lihat G bukan saudara kandung dari E. Kenapa? G bukan saudara kandung dari E. Kenapa? Karena dia berbeda orang tua. Meskipun memiliki kakek mungkin di sini. Ini orang tua bagi kakek. Walaupun memiliki akar atau root yang sama. Kalau dari istilah keluarga dia kakek ya. Walaupun sama tapi dia bukan sibling, bukan saudara kandung. G dan E. Lalu juga ada istilah upa pohon atau subtree ya, mirip dari graf juga ada ya, upagraf dan subgraf. Ini apa? Sudah saya hapuskan lagi. Jadi upa pohon ini adalah potongan dari pohon itu. Jadi kita potong, misalnya adalah grafnya, kita ambil, ini adalah pohonnya, kita ambil sebagian. Oke. Nah, di sini maka berubah statusnya dari subtree ini, maka B ini sebagai akar nantinya. Dia punya anak E, F ya. Dimana E juga punya anak lagi H, I, J. Oke, lintasannya juga jadi BE, EH, EI, EJ. Ya. Di sini memotong dari salah satu dahannya ya. Dari sini dari pohon ini dipotong sebagian. Oke. Nah, ini adalah subtree. Nah, lalu kita juga ada istilah derajat ya, mirip dengan di graf. Di sini derajat sebuah simpul adalah jumlah upa pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Oke, ingat jumlah anak. Nah, di sini maksudnya kalau derajat di pohon itu adalah derajat yang keluar, derajat yang dari orang tua ke anak. Oke, maka kita lihat di sini. Dari A dia keluarnya kemana aja? Ke B, ke C, dan ke D ya. Maka derajat A adalah 3.
Sedangkan B dia punya anak satu lagi, E dan F. Maka dia derajatnya adalah 2. Jadi yang dilihat adalah derajat keluarnya atau turunnya dari orang tua ke anak. Oke. Nah, sedangkan derajat D ini 1. Kalau yang C ini karena nggak punya anak, jadi derajatnya adalah 0. Ya. Oke, maksudnya ada derajat keluar. Lalu ada istilah derajat maksimum. Derajat maksimum dari semua simpul itu merupakan derajat pohon itu sendiri. Di sini kita lihat maksimumnya berapa. Yang punya paling banyak derajatnya. A punya 1, 2, 3. E punya 1, 2, 3. Maka dari keseluruhan pohon ini derajat maksimumnya adalah bernilai 3. Oke, jelas ya? Lalu ada juga istilah daun. Nah, daun sini yang paling ujungnya itu simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak lagi. Jadi udah nggak ada lagi ke bawahnya. Ya, ini dinamakan daun. Nah, misalnya adalah di sini kita lihat dari pohon ini adalah H, I, J, lalu apa? F, C, L dan M. Oke, H, I, J, F, C, L, M. Nah, itu adalah daun. Dia nggak punya lagi anak. Ya, nggak ada lagi ujungnya ke bawah lagi. Nah, kalau yang ada ujungnya kayak gini, kayak B, ini disebut dengan simpul dalam. Intinya adalah simpul yang punya anak lagi, yang masih punya turunannya lagi ke bawah. Di sini contohnya B, D, ya, lalu ada E, ada G, ada K. Jadi masuk sebagai simpul dalam. Nah, lalu kita mengenal juga ada istilah aras atau level atau tingkat. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa akar, ya, akar di sini dia memiliki aras atau level 0. Nah, kalau simpul yang lainnya adalah panjang lintasannya dari akar ini. Ya, misalnya kita yang lihat yang G, dia punya aras 2. Kenapa? Karena panjang lintasannya adalah 2. Oke. Lalu di sini ada juga istilah tinggi, height, ya, atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman. Itu karena di sini level yang terendahnya ada di simpul M, ya. Panjang lintasannya berapa di sini? Mungkin ke sini. Misalnya ke M, ya, kita ambil 1, 2, 3, 4. Nah, ini disebut dengan tinggi atau kedalaman dari suatu pohon. Ya. Nah, lalu ada pohon berakar terurut. Kalau di sini urutan itu sangat penting. Ya, urutan anak-anaknya penting dilihat. Kita tinjau yang sini. Ini kan akar 1, pertama keduanya ke sini, ketiganya ke sini, empatnya ke sini, terus baru 5 ke sini. 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Yang ini ke kanan justru 1, baru 3-nya ke sini, 4-nya ke sini. Oke, memang terlihat tidak beraturan, tapi ini urutannya dihitung. Ini kedua, ini ketiga, dan 4 ini anak yang di sini nggak bisa mendahului yang di sini atau yang di sini. Oke, jadi di sini dilihat urutannya. Analoginya mirip kayak silsilah keluarga, di mana kakek misalnya, ya, di sini kakek kita punya anak, bapak kita misalnya, bapak kita punya paman tapi nggak punya anak misalnya. Terus kita punya paman lagi yang nomor 4 misalnya sini. Ini kan berurutan, ya, level tuanya itu berurutan. Pertama yang disebut anak pertama adalah ini anak kedua, ini anak ketiga kan. Oke. Itu di sini juga urutan. Ini kakak, adik bungsu gitu. Ya kan? Nggak bisa diurut dibalik bahwa ini jadi yang pertama. Kan gitu. Urutan level tuanya seperti itu kan. Ini kalau kakak pertama itu paling tua gitu. Maka dilihat di sini urutannya, urutan kedatangannya dia paling penting, ya. Nah, kalau ini adalah 2 pohon yang berbeda, oke? Oke.
Jadi sekarang kita masuk ke pembahasannya mengenai pohon emerai. Ya, di sini pohon emerai adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak, disebut pohon emerai. Nah, kalau misalnya M-nya sama dengan 2, itu disebut dengan pohon biner atau binary tree ya istilahnya. Istilahnya udah cukup populer, binary tree. Lalu, pohon emerai ini dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M anak. Nah, misalnya kita contoh ini ya, kita punya ini salah satu implementasi dari tree untuk parsing. Nah, di sini kita punya satu kalimat yaitu a tall boy wears a red hat ya. Ini kalimatnya. Nah, kita mau pecah nih kalimat ini. Oke. Maka akarnya adalah sentence ya atau kalimat. Kalimat itu kan terdiri dari subjek, kata kerja dan objek ya. Di sini kita lihat bahwa subjeknya adalah a tall boy ini ya. Tall boy ini adalah subjek. Di sini kata kerjanya ya. Di sini red hat-nya adalah objeknya. Oke. Nah, maka di sini dia mempunyai anak, subjek, kata kerja dan objeknya. Nah, di sini subjek kita lihat lagi bahwa dia juga mengandung beberapa lagi bagian. Ada artikel, ada frase benda, ya. Artikelnya ya. Lalu di sini frase bendanya juga dibagi lagi. Oh, ternyata dia mengandung unsur sifat, sifatan ya. Lalu ada kebendaan. Kalau sifatnya berarti tall ya, oh tinggi. Bendanya adalah anak laki-laki misalnya. Oke, berarti di subjek kita sudah membagi. Oke, ini ada kelompok. Kalau misalnya ini sub-tree subjek ya. Oke, di sini a tall boy ini udah kita pecah, udah kita pilah-pilah lagi. Wears di sini cuma ada satu lagi, cuma ada kata kerja aja. Maka dia tidak punya anak lagi kan. Nah, terus di objek dia ternyata mengandung kan objeknya adalah a red hat ya. Oh, dia mengandung artikel dan kata benda. Kata bendanya ternyata dia mengandung lagi sifat, itu red. Atau bendanya itu adalah hat-nya itu. Kayak gitu. Maka kalimat ini, kalimat a tall boy wears a red hat ini, kalau kita pecah lagi, kita parsing, ya mengandung subjek, kata kerja, objek. Dan masing-masing bagiannya ini mempunyai lagi turunannya lagi. Maka bisa kita turunkan bahwa a tall boy wears a red hat ini dia mengandung beberapa bagian. Nah, inilah yang kita sebut dengan pohon emerai ini. Lalu kita masuk ke contoh lain dari pohon emerai, yaitu pohon biner, di mana kalau M-nya sama dengan 2, setiap simpul memiliki cabang paling banyak 2 buah anak. Nah, ini maksudnya dibatasi ya. Setiap simpul memiliki cabang paling banyak 2. Oke. Cuma punya 2 aja turunannya. Nah, karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner termasuk pohon yang terurut. Oke, kita lihat ya di sini. Sini simpul A, dia hanya boleh punya 2 kan maksimal agar disebut dengan pohon biner. Maka dia punya B dan C. B punya anak lagi, dia D. Oke. Nah, lalu apa yang membedakan dengan pohon yang sini? Lihat kecondongannya. Yang D di sini dia condongnya ke kiri, ke arah sebelah kiri. Yang D ini dia condongnya ke sebelah kanan. Oke, maka ini disebut dengan 2 buah pohon biner yang berbeda. Ya, terkait dengan kecondongan. Nah, pohon yang simpulnya terletak di bagian kiri aja, ya hanya di sebelah kiri saja, atau di sebagian kanan saja, ini namanya pohon condong atau skewed tree ya. Ini contohnya. Ini pohon yang condongnya ke kiri saja. Ini condong yang ke kanan saja. Padahal secara simpul dia sama. ABCD ya punya 4 buah simpul, jumlah sisinya sama gitu, tapi dari arah kecondongan dia condongnya berbeda. Maka ini disebut 2 buah pohon yang berbeda. Selanjutnya pohon biner lain yang setiap simpulnya memiliki tepat 2 buah anak, kecuali yang paling bawah, kecuali simpul yang paling bawah. Nah, ini disebut namanya pohon biner penuh. Contohnya gimana? Nah, ini.
Ya, dari akarnya dia punya 2 anak. Anaknya punya 2 anak lagi. Anaknya lagi punya 2 anaknya lagi. Ya, terus-terusan gitu. Kecuali yang paling bawah. Yang paling bawah ya udah, dia ada di daun aja. 2 ya. Dia punya anak, 2 anak, 2 anak, 2 anak. 2 anak aja sudah cukup. Kayak program apa ya, BKKBN. Ya kayak gitu ya konsepnya. Jadi kalau yang pohon biner penuh ini dia hanya punya 2 anak, harus 2 anak, tepat dia buahnya. Kecuali yang paling bawah. Oke ya, mudah dipahami ya. Oke, untuk bagian pohon ini memang banyak teori, jadi perlu banyak sering diulang-ulang, sering dibaca-baca lagi, di-review. Mungkin nggak cukup nonton videonya sekali ya, apalagi kalau mau dites misalnya, oh ini apa nih? Nah, ini sih memang dibaca terus-terusan. Oke, lalu juga kita mengenal istilah pohon biner seimbang. Nah, pada beberapa aplikasi, ya, ini kita ingin bahwa upah pohon atau subtree-nya itu antara kiri dengan yang kanan tingginya itu sama, seimbang. Nah, seimbang di sini ada toleransi lah, bedanya maksimal 1. Oke, contohnya seperti ini. Ini antara kiri dan kanan tingginya sama. Yang kiri ya, kita lihat ini yang dulu, yang kiri. Ini tingginya itu adalah 3 kan. Yang kanan 1, 2, kanan. Kalau kita lihat yang sini sama lah, 1, 2, 3. 3. Ya. Yang kedua dia juga masih bisa ke kanan. Yang kita lihat yang dari akar ke ini ya, dari akar ke kiri. Ini juga 3. Terus ini sini ini 3. Boleh kesini, ini cuma 2 sih, boleh maksimal 1. Nah, kalau yang T3 ini kenapa dia nggak disebut sebagai pohon seimbang? Karena kalau lihat dari akar ini tingginya 3, tapi kalau lihat dari kanan, ya, dari subtree yang kanan ini cuma 1, maka dia nggak jadi pohon yang seimbang. Oke. Lalu masih membahas terkait dengan pohon biner. Nah, ini ada penerapannya. Nah, penerapannya adalah di pohon ekspresi. Jadi di sini kita akan ada istilah daun menyatakan operan atau dan simpul menyatakan operator. Oke, ini lebih mudah ya, mungkin lebih familiar kalau bentuknya kayak gini. Mana yang simpul, mana yang daun? Oke, silahkan jawab dalam hati ya. Nah, di sini ini adalah daun, ini adalah simpul. Oke, cara bacanya gimana? Dari bawah aja mulai. A ditambah ya B. Oke, terus bawah lagi, ini naik dikali sini, lihat lagi ke bawahnya. C dibagi antara apa? D ditambah hasil D ditambah E. Nah, itu cara membacanya. A B C D menyatakan operan. Di sini jadi variabelnya A B C D dan E ya. Nah, operatornya adalah ini yang simpulnya itu. Ini kan daun ya. Ini daun. Operatornya menjadi simpul. Simpul menjadi operator. Nah, ini tadi ekspresinya adalah, nah ini perhatikan lagi ya aturannya. Ini sengaja dikurungin ya, karena kalau ikutin kaidah perkalian antara tambah sama kali, sebenarnya kan ditambahkan dulu kali, makanya kita kurung. Jadi A ditambah B dulu, A tambah B, baru nanti dikalikan, terus kita lihat lagi. Ini kan masuk ke operator. Oh, dia punya anak di sini. C dibagi dengan siapa? Oh, ternyata dari hasil D plus E. Oke. Kita bahas lebih lanjut tentang ini ya. Nah, pohon ekspresi digunakan untuk mengevaluasi ekspresi yang ditulis dalam notasi infix, prefix, dan postfix. Ya, kita masih mengkaji yang sama, pohon yang tadi, pohon yang sama. Lihat, di sini ada 3 notasi, infix, prefix, dan postfix. Ya. Identifikasi bedanya apa? Nah, pada infix, operator berada di antara 2 buah operan. Ya.
Ini operator. Ya, kalau operator ini A plus B, berarti operator ada di antara dua buah operan. Operannya A plus B misalnya. Nah, ini. Oke. Di sini kalau prefix, operator mendahului dua buah operan, berarti plus A B. Prefix. Nah, kalau postfix, kedua operan mendahului operatornya. Oke. Nah, kalau kita membaca pohon ini dengan gaya infix, prefix, postfix gimana? Kalau infix kayak gini, yang mudah lah ya. Ini umum lah. A plus B, oke, dikali C yang tadi saya bahas sebelumnya. Lalu untuk prefix gimana? Nah, ini yang perlu dicermati. Kenapa? Karena si arahnya mulainya dari mana dulu kita lihat. Ini mulainya dari root, ya, udah dari root baru condongnya ke kiri. Kalau kiri udah habis, baru mulai ke kanan, ya. Makanya untuk yang prefix ini kita mulai langkah satunya dari root, terus ke kiri, plus lihat lagi ada kirinya nggak? Ada A. Sini A nggak ada lagi kirinya, oh berarti boleh ambil kanan. Langsung ke kanan, AB. Dari B balik lagi ke atas. Oh ini udah disebutin tadi. Balik lagi ke atas. Oh rootnya udah. Sekarang balik ke sini. Oke. Jadi sekarang ini yang diambil, membagi. Condong lagi ke kiri. Oke. Ada nggak kanannya? Oh ada. Kiri di sini nggak ada lagi. Oh berarti dia ke kanan. Kanan. Udah kanan. Dia lihat dari ke kiri. Kiri. Sini ada lagi nggak kirinya? Oh nggak ada. Oh berarti dia ambil sekarang. Udah selesai. Kayak gitu ya. Ingat urutannya. Oke, saya hapus dulu coret-coretannya. Sekarang balik lagi. Kalau postfix gimana? Kalau yang tadi ya, yang prefix itu kita mulai dari root. Sekarang justru kita balik. Kita rootnya jadi belakang, di paling akhir. Kita mulainya dari yang paling kiri, ya. Kita mulai dari yang paling kiri. Dari kiri, ya. Kita ngambil yang pertama adalah A, yang paling kiri kan di sini. Yang kiri adalah A, nggak ada lagi yang paling kiri. Nggak ada lagi, makanya kita mulai ke kanan. Ya. Baru setelah itu kita naik ke atasnya. Plus. Oke, karena root itu nanti paling akhir, kita lihat lagi, pindah ke sini. Pembagi. Di pembagi ada yang paling kiri nggak? Oh ada ternyata. Maka kita ngambil yang C ya. Di C ini. Terus di C ini ada yang lagi kiri nggak? Oh nggak ada. Udah kita lari ke yang kanan. Kanannya, setelah kanannya, lihat lagi. Di sini dia punya yang kiri nggak? Oh ada. Oh makanya pindah ke D. Baru D. Dan baru setelah itu nggak ada lagi yang ke kiri, baru ambil yang E. Dari E baru dia ambil yang positif, baru pembagi, baru dia ke rootnya. Gitu ya. Saya ulang lagi nih, harus disimak agak lumayan logikanya. Pertama, mulai dari yang paling kiri. Yang paling kiri kan di graf ini adalah yang A ya. A. Nah, terus dia kan nggak punya yang kiri lagi, dia ke B kan. Nah, dari B dia ke atas. Karena udah nggak ada cabang ke bawahnya lagi. Ke atas, positif. Nggak boleh dulu nih ke sini karena root ini yang paling akhir. Berarti ke sini. Di sini ternyata dia punya yang ke kiri. Ya udah C, diambil C kan, yang di sini C. Udah C di sini. Geser lagi ke kanan. Adanya positif karena di C ini udah nggak ada yang ke kiri kan, diambil positif. Oh ternyata si positif ini jangan diambil ternyata. Kenapa? Karena dia punya yang D-nya ini, punya D ini. Oh berarti ambil di sini D. Setelah C itu D. Si D ini dia nggak punya, makanya si D diambil, baru geser ke kanan karena siblingnya ada. Setelah yang diambil dia nggak punya lagi yang kiri kan, makanya dia diambil, baru ke positif, baru ke pembagi, baru sampai akhirnya ke root. Kayak gitu ya. Oke, pelan-pelan dicermati. Silakan. Jadi coba-coba lagi. Baik, sekarang latihan ya. Jadi silakan uji pemahaman yang kalian dapatkan terhadap notasi infix, prefix, dan postfix. Jadi kalau masih belum paham, silakan direview slide berikutnya, slide sebelumnya, dan uji ke latihan ini.
ya, karena penting banget untuk memahami logikanya, infix itu gimana, prefix itu gimana, postfix itu gimana. Oke? Sip ya. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya mengenai pohon keputusan. Oke, jadi tree atau pohon ini juga salah satu penerapannya adalah menjadi alat bantu untuk mengambil satu keputusan. Ya, di sini kita lihat bahwa simpul akan menjadi atau menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusinya. Ya, ingat, simpul itu mana, daun itu yang mana. Ya. Nah, di sini misalnya kita akan melakukan mencari atau mengurutkan 3 buah elemen dari elemen A, B, dan C ya misalnya. Oke, di sini kita tentukan sebagai rootnya adalah A banding C ya. Kan ada elemen A, B, dan C ya. Nah, kita pertama bandingkan dulu A dengan B. Nah, kalau A banding dengan B, ini ada 2 kemungkinan kan. Antara A lebih besar dari B atau B yang lebih besar dari A. Betul? Nah, yang lebih besar A lebih besar dari B, kita ambil ke sini misalnya. Nah, saat di sini kita lihat kalau A lebih besar dari B, apakah A lebih besar juga dari C? Nah, oleh karena itu kita perlu membandingkan antara A dengan C kan. Sini ini kita membandingkan lagi A dengan C. Nah, saat melakukan perbandingan tentu ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan bahwa antara A lebih besar dari C, itu kita taruhkan di yang kiri, atau C yang lebih besar dari A, itu di contohnya sebelah kanan. Oke. Kalau A lebih besar dari C, kita cek lagi. Di sini kan udah ada hasil bahwa A lebih besar dari B. Lalu dibandingkan A dibandingkan C. Kalau A lebih besar dari C, kita lihat apakah B lebih besar atau lebih kecil dari C. Maka kita lihat lagi. Kita bandingkan lagi antara B dengan C. Kalau B ternyata lebih besar dari C, maka keputusannya adalah A lebih besar dari B dan C kan. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata C lebih besar dari B, maka keputusannya adalah A lebih besar dari C dan C lebih besar dari B. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat, oh ternyata di sini ya saat kita membandingkan A dengan C, ya kalau di sini nilai A lebih besar dari C, kalau di sini C lebih besar dari A. Saat di C ini, saat C lebih besar, oh udah nggak ada lagi hasilnya karena di sini sudah ditentukan bahwa A lebih besar dari B. Di sini ternyata hasilnya C lebih besar dari A, maka udah jelas C lebih besar dari A, lebih besar dari B. Berarti yang paling besar adalah C. Oke, silahkan dipahami dulu sebentar. Cek lagi. Oke, kita masuk berikutnya ya. Kita balik lagi ke sini. Kita kan memperbandingkan antara A dengan B ya. Kita lihat, tadi kita sedang menguji yang condong kiri ya. Atau kita melihat anak yang sebelah kiri. Sekarang kita lihat bahwa apa kemungkinannya kalau B lebih besar dari A. Ya. Kalau B lebih besar dari A, kita lihat apakah B lebih besar dari C. Kalau memang ternyata B lebih besar dari C, maka ini menunjukkan pertanyaan lagi, apakah A lebih besar dari C atau lebih kecil. Nah, kalau A lebih besar dari C, maka hasilnya adalah B lebih besar dari semua 2 bilangan itu. B lebih besar dari A dan A lebih besar dari C. Tapi kalau misalnya ternyata C lebih kecil dari A, maka B yang dari awal sudah lebih besar, maka B lebih besar dari C dan C lebih besar dari A. Oke, terus kita ambil lagi. Selanjutnya ya, saat C lebih besar dari B, maka di sini udah fix bahwa C lebih besar dari B dan A. Oke, silahkan dipahami pelan-pelan dan kalau bisa cari referensi lain ya untuk memperluas khazanah pemahamannya tentang pohon keputusan. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bahwa tree juga bisa dimanfaatkan untuk kode awalan. Jadi kode awalan adalah himpunan kode, misalnya kode biner sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Jadi kode awalan, ini sisi kiri. Nah, sekarang kita lihat dulu kode awalan. Anggaplah di sini satu root ya. Sebelah kiri dikasih label 0, sebelah kanan 1. Oke, misalnya di sini ada
kedalamannya adalah 3 ya, misalnya. Nah, untuk di sini 0 sampai simpul sini lihat lagi, oh ternyata 0 untuk yang kiri, yang kanannya dikasih. Oke, kita bisa lihat dari kita sudut pandangnya kita balik. Bagaimana membentuknya? Oh dari 00 ini, 0 ini dari sini 0, terus parentsnya ada 0 lagi, 0 terus mengarah ke root. Sudut pandangnya seperti ini. Kalau untuk menentukan 01-nya dari sudut pandang root, ke kiri itu 0, ke kanan itu 1. Tapi kalau pengen lihat cari tahunya bisa dari sini. 0, 0, 0. Oh berarti ini 0, 0, 0. 0, 0, 1. 0, 0, 1 di sini nih. Bisa dilihat ya. Terus di sini 0, 1. 0, 1 ya. 1, 0, 0, baru 1, 1. Nah ini cara. Nah maka dari prefiks ini bisa kita dapatkan bahwa prefiksnya adalah 000, 001. Ya, kita lihat dari daunnya. Oke. Saya ulangi bahwa daun merupakan solusinya. Ya, atau yang tadi sama. Dan simpul ini adalah operatornya. Ya. Oke ya. Paham? Udah bisa dipahami? Insya Allah. Semoga bisa ya. Pelan-pelan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kode Huffman. Nah, jadi filosofinya adalah gini, saat kita mengetikkan pesan, misalnya di WhatsApp, SMS, apapun lah ya, mau teks, mau gambar, mau video, itu filosofinya adalah sebenarnya kita mengirimkan bilangan biner, ya, karena mesin itu kita harus mengirimkan numpang ke mesin, kan mesin itu ada bahasanya sendiri dan di jalur transmisi itu yang digunakan adalah binernya ya, nanti di jaringan komputer lah untuk teknis itunya. Sekarang intinya adalah untuk mengkodekan itu, misalnya satu karakter itu bisa dikodekan. Nah, kodenya itu dinamakan kode ASCII ya salah satunya. Nah, di kode ASCII ini sifatnya adalah setiap karakter dikodekan ke dalam 8 bit biner. Ini bisa di searching di Google ASCII itu apa ya. Nanti pemahaman lebih jauhnya insya Allah mungkin dibahas di mata kuliah Darkom mungkin ya. Oke. Nah sekarang masuk sini dulu. Simbol A, B, C, D ini di kode ASCII-nya adalah ini, 01, 0000, 0 baru 1. Nah ini sejumlah 8 bit. Ya, ini adalah kode ASCII. Silakan kalian cek juga. Nah, lalu kita punya contoh. Contohnya adalah kita ingin mengkodekan rangkaian string ini. A, B, A, C, 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 D, A ya. Nah, berarti di sini A itu apa kode ASCII-nya? Nih, taruh di sini. B 01, C A lagi ya, A, B, A dan seterusnya. Lihat dari kode ASCII ini. Oke. Nah, kita lihat. Ini kan ada berapa karakter sih? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti 7 kali 8. Ya. Ini kan satu ini ke dalam 8 bit biner ya, satu karakter itu. Nah, ini ada 7 karakter. Maka kita membutuhkan untuk mengirimkan A, B, A, C, C, D, A ini ya, ini membutuhkan 7 byte atau 56 bit. Ini boros, beneran boros. Karena bayangin kalau kita kan nggak mungkin ngobrol cuman 1, 2, 3 ya gitu kan, pasti kita panjang gitu ngomong. Apalagi sekarang udah WFH gitu, pasti ngandelin banget online gini ya, pasti yang diomongin pengen banyak gitu. Nah makanya ini perlu ada kompresi ya, harus dikompres. Nah, kita bisa memanfaatkan kode Huffman ini untuk mengkompres itu. Nah, jadi rangkaian ini yang asalnya butuhnya 56 bit, oke, kita sempitkan, dikodekan dengan melihat kekerapan atau keseringan munculnya. ABA ini kan A 1, 2, 3, maka dia munculnya 3 kali. Dibandingkan dengan tadi ada 7 karakter kan ini. Maka peluang munculnya simbol A adalah 3 banding 7 dan seterusnya ya. Nah, kode Huffman-nya adalah seperti ini, nanti kita bahas. Nah, kalau dilihat di A, B, A, C, D, A, dan seharusnya A 0 kan, cukup hanya 1. Yang asalnya 8 bit, sekarang jadi cukup 1 bit aja. Oke, nah maka dari yang asalnya membutuhkan 56, jadi ini 56 bit asalnya ya, versus 56, hemat mana? Ini dong. Ya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana mendapatkan kode Huffman tadi ya. Oke, nah langkah pertamanya adalah kita harus menghitung
kekerapan kemunculan tiap simbol ya. Jadi A berapa kali tadi, A, B, C. Dari A, B, A, C itu ya. A itu kan tadi 3 ya, kita udah bahas. Dan seterusnya. Oke. Nah, lalu pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil. Sehingga nanti digabungkan peluangnya B, D ya. Di sini kan B sama D yang paling kecil. Jadi disatukan. Setelah itu, BD itu disimbolkan dengan digabungkan dengan C ya. Pilih lagi yang peluangnya paling kecil, yang kedua. Oh, ternyata C. Oke, maka dia bergabung jadi CBD dan peluangnya jadi nambah, jadi 4/7 kan. Selanjutnya cari lagi peluang yang lebih kecil. Oh, ternyata yang A 3/7. Oke, dan dijumlahkan, oh ternyata udah 7/7. Nah, kalau udah 7/7 gini, berarti udah selesai angkanya. Oke, ilustrasinya seperti ini. Kita mulai kan dari yang paling kecil dulu. D 1/7, D 1/7. Oke, ingat yang tadi, yang kiri 0, yang kanan 1 ya. Ini kan kalau digabung peluangnya nambah. Ya. BD jadi 2/7. Lalu cari lagi yang paling kecil, peluangnya lebih kecil. lebih kecil atau sama. Maka di sini C ya, karena di sini 2/7. Nah, di sini taruh lagi 0 sama 1, yang kiri itu yang kiri 0, yang kanan 1. Antara C, B, D ini dia membentuk parents kan, CBD dengan peluangnya nambah 2/7 ditambah 2/7 jadi 4/7. Lalu cari lagi yang paling kecil, simbol apa yang lebih kecil? Oke, di sini lihat yang lebih kecil itu sama ya, 3/7. Oh, itu punya simbol A. Oke, sampai akhirnya dijumlah jadi ACBD ya, atau bisa jadi ABCD misalnya, ACBD. Oke, jadi hasilnya peluangnya adalah 7/7. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang simbol A. Simbol A itu adalah 0 kan? Sini punya. Dia 0 aja. Oke. Terus kita mau lihat yang simbol C. Berarti dia sini jalurnya 1 terus 0. Simbol B 1 1 0. Simbol D 1 1 1. Oke. Sorry. Balik lagi. Nah, sama ya. Tadi A 0, D 1 1 1. Caranya seperti itu. Oke. Nah, untuk lebih mengerti lagi logikanya, dilatih ya. Nah, jadi ini filosofinya dari sini. Ini kan 1/7 ya, dan D juga 1/7. Ini kan sebenarnya bisa kita taruh aja. Yang ini bisa jadi D, yang ini juga jadi B. Nah, tentu nanti si kode Huffman-nya akan berubah kan. Ya, yang jadinya nilainya 111 akan jadi B, yang 110 akan jadi D ya, Delta dan Bandung sini. Yang 111 akan jadi Bandung, yang 110 akan jadi Delta. Nah, ini kan jadi nggak unik ya kode Huffman tuh. Nah, sekarang latih. Tunjukkan semua kemungkinan kode Huffman untuk setiap simbol dan kekerapan berikut ini. Ini udah ada simbolnya ini. Intinya yang kalian cari adalah kode Huffman-nya aja. Ini ada yang beberapa yang sama, jadi ini peluang. Nah, ini cari semua kemungkinannya ya. Oke, dikerjain ya, biar lebih paham. Baik, kita masuk ke bahasan selanjutnya ya, terkait dengan binary search tree atau pohon pencarian biner. Oke, jadi ini salah satu fungsi yang paling penting di pohon pencarian biner ini. Jadi karena BST ini dia masuk ke operasi yang pencarian ya. Di sini pohon digunakan untuk operasi pencarian, penyisipan dan penghapusan elemen. Oke, di sini pohon punya keunggulan dari struktur data lainnya, yaitu dalam hal waktu pencariannya itu lebih unggul ya. Nah, di sini juga ada istilah kunci ya. Di sini adalah nilai yang membedakan setiap simpul dengan simpul lain. Jadi untuk pencarian ini ada aturannya bahwa kunci, jadi simpul ini dinyatakan sebagai kunci. Oke. Kunci yang di upagraf kiri ini nilainya lebih kecil dari yang R ini. Nah, kalau sebelah kanan, makanya kuncinya nilainya akan lebih besar ya. Oke, kita mungkin lebih mudah lihat contohnya.
kita punya data 50, 32, 18, dan seterusnya. Nah, pencarian data dimulai dari simpul akar. Ya. Kunci di simpul akar dibandingkan dengan nilai yang dicari. Apabila kunci di simpul akar tidak sama dengan X, maka dicari ke subtree kiri atau ke subtree kanan. Sesuai nilai X-nya ya, apakah lebih besar dari simpul akar atau lebih kecil. Oke. Nah, untuk data yang 50 dan seterusnya, kita lihat, kita tentukan simpul akarnya sebagai 50 ya, karena yang pertama dicari 50. Oke, kita ini anggap sebagai, kita tetapkan sebagai root ya, simpul akarnya. Oke, ini adalah akarnya. Oke, lalu kita sekarang, berarti ini sudah kita pilih ya. Lalu kita lihat sekarang cari yang 32. Ingat ya, kuncinya kiri lebih kecil, kanan lebih besar dari yang rootnya ya, yang akarnya. Sekarang kita lihat 32 ini, dia lebih kecil atau lebih besar dari 50. Lebih kecil kan? Maka kita taruhkan, ini kita tandai dulu, 32 ini di sebelah kiri ya. Oke, dapat 32. Setelah itu kita lihat lagi 18. 18 ini dibandingkan dengan rootnya atau akarnya. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, maka ditaruh di sini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ternyata, oh, sudah ada parentsnya 32. Nah, kita bandingkan lagi. 18 ini lebih besar atau lebih kecil dari 32? Lebih kecil, maka ditaruh di sebelah kiri. Oke. Sekarang 40. 40 bandingkan dengan 50, lebih kecil, sebelah kiri. Bandingkan dengan 32, oh, dia lebih besar, maka ditaruh sebelah kanan. Oke, dapat 40. Setelah itu, cari lagi yang 60. 60 dibandingkan dengan akarnya, oh 50 lebih besar ternyata, oh ya, berarti dia sebelah kanan. Oke, dan seterusnya hingga sampai ke 70. Oke, di 70 saya ambil ya, ini seterusnya ya, kita lewat dulu, kita masuk yang 70 nih. 70 yang mana sih? Oh, di sebelah kanan, karena dia lebih besar dibandingkan rootnya. Kita mau urutannya bandingkan dengan rootnya, dengan akarnya. 60, dan parentsnya di sini 60, dia lebih besar atau lebih kecil? Oh, lebih kecil, lebih besar, maaf. Maka dia ditaruh di sebelah kanan, jadi dapatlah 70. Maka didapatlah pohonnya seperti ini untuk carian data yang urutannya seperti ini. Oke ya, silakan dicoba-coba lagi. Nah, lalu kita masuk ke bahas terkait dengan transversal pohon biner ya. Jadi di sini operasi dasar yang sering dilakukan pada pohon biner adalah mengunjungi. Nah, di sini kata kuncinya mengunjungi atau transversal. Setiap simpul tepat satu kali. Nah, untuk aturan mengunjunginya itu ada beberapa. Yang pertama ada pre-order. Nah, langkahnya seperti ini. Kalau pre-order, yang kita lihat adalah, oke, kita punya pohon di sini ya, R. Ini adalah simbol untuk rootnya, T1, kunci 1, dan ini T2 ya. Langkah logikanya seperti ini. Untuk yang sifatnya pre-order, yang pertama dilihat adalah rootnya, ya, atau akarnya. Setelah itu baru ke T1, ke kiri, baru ke kanan. Oke, jadi akar, langkah satunya akar, yang keduanya ke kiri, langkah ketiganya ke kanan. Oke, saya biasanya cari kata kunci sih, biasanya untuk mengingat, oh, akar kiri kanan urutannya. Ya udah, saya cari akika misalnya, akar kiri kanan. Silakan nanti kalian bikin sendiri ya. Nah, lalu dengan in order, kalau in order justru dari T1 dulu ya, T1 baru ke akar, baru ke T2. Ini berarti ke kiri ya, dari kiri ke akar, ke kanan. Silakan, kalau saya bilangnya ki aka. Oke, kiri akar kanan. Nanti kalian bikin aja ya. Nah, kalau yang post order gimana? Kalau post order dari kiri ke kanan baru ke akar. Oke, kalau jadi dari sini dulu, dari kiri, lihat dulu ada yang lalu ke kanan. Setelah ke kanan baru ke akar. Kalau saya sih inget-ingetnya hikaak. Silakan kalian bikin sendiri ya. Ini buat cara mengingatnya lah. Oke, untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh ya. Oke, di sini ada satu contoh pohon ya.
Nah, di sini kita lihat, kita mau melihat secara pre-order. Oke. Kalau pre-order, ingat kalau kata saya tadi akika, akar kiri kanan. Akarnya adalah A. Sudah itu kiri, berarti aki, kiri. Lihat ke B. Selanjutnya ke B, udah di B. Lihat lagi, B ini punya kiri nggak? Aki sebelum ke kanan. Kalau dia ternyata punya kiri, ya terus masuk dulu ke kiri ke D. Oke, terus akika, kirinya dihabisin dulu. Kalau misalnya ternyata dia nggak punya kiri kayak yang D ini, baru kita ke kanan. Nah, setelah di kanan, nah sebelum masuk ke selesai ke atas, lihat, oh ternyata di E ini dia punya kiri. Oke, berarti dia masukin lagi si H. Ya. Oke, sekarang ini H udah nggak punya lagi kiri dan kanan kan, ini udah paling akhir, udah jadi daun. Oke, balik lagi ke atas, ini udah, ini udah, balikan sekarang, berarti dari A yang kirinya sudah, sekarang tinggal yang kanannya kan. Oke, sekarang kanannya C. Nah, sekarang lihat lagi C, oh ternyata C dia punya kiri, oh berarti masukkan lagi ke kiri, F ini masukin kiri. Nah, sekarang dia nggak punya kiri lagi kan, nah baru masuk ke kanan di G. Di G dia punya kiri nggak? Oh punya, udah ke kiri. Setelah itu akika. Ya, di sini kan dia jadi parents kan. Nah, dia punya ke kiri. Nah, setelah itu dia baru ke kanan ke G. Oke, nah ini hasilnya. Oke, pelan-pelan ya, cek lagi. Oke, saya beresin dulu ininya, layarnya. Oke, sekarang kita masuk ke in order. In order gimana? Kalau in order, kalau tadi saya bilang ki-aka, kiri dulu, baru akar, baru kanan. Nah, lihat di sini, di pohon ini mana yang paling kiri? Paling kiri kan adalah D ya. Nah, kiri dulu. Setelah kiri, di sini kan nggak punya lagi yang lebih kiri. Starting point-nya dari sini. Nah, terus dia lari ke akarnya. Akarnya adalah B. Nah, setelah akar, dia carikan kanan, ya, ki akar. Setelah itu dia baru ke kanan. Nah, pada saat di E, ternyata si E punya yang kiri. Nah, berarti sebelum nulis E, tulis dulu, beresin dulu yang kirinya, baru ambil yang E-nya. Ya, karena di sini udah nggak ada lagi. Jadi kan kiri, akar, nah balik lagi dia ke akar. Nah, setelah itu, dia kan nggak punya kanan lagi. Nah, balik lagi ke atasnya. Ini kan udah ya, ini kan udah kita ambil tadi. Nah, terus setelah itu kita lihat kanan, ya. Setelah ini jadi kiri, akarnya adalah ini A. Oke, setelah kiri akar kan, ini udah jadi akar. Sekarang urutannya ke kanan. Nah, pada saat di kanan, kita lihat, oh ternyata si C ini dia ada kirinya. Oh, berarti kita dahulukan dulu yang kiri, yang F. Nah, kiri. Oh, ternyata udah kiri. Balik lagi ke akar. Akar. Setelah di akar baru ke kanan. Kiri, akar, kanan. Setelah di kanan. Nah, sekarang di sini kan dia jadi parents kan? Jadi parents lagi. Nah, baru dia lihat, oh ternyata saya punya kiri. Udah ke kiri, di I lagi. Nah, terus dari I dia baru ke akar lagi, baru ke kanan. Oke, ke J. Prinsipnya adalah kiri, akar, kanan ya. Silahkan kalian bikin sendiri ini singkatan. Oke, nah sekarang kita tinjau dari yang post ordernya ya. Nah, post order itu apa tadi? Kiri, kanan, akar. Nah, kita lihat yang paling kiri di pohon ini kan ini ya. Oke. Nah, setelah itu kan kiri, kanan. Nah, setelah di kanan, oh ternyata dia masih punya kiri. Setelah mau ke kan ke sini. Jadi selesaiin dulu si ininya, si yang kirinya. Oke. Kiri, kanan. Dia nggak punya kanan, mau ngambil yang kanan. Balik ke akarnya. Yang ini. Oke, berarti catat DHE ya. Kiri, kanan. Kan kiri, kanan prosesnya di sini. Sini masih ada tanggungan ke H. Setelah di sini nggak ada kanan, ke akar. Oke, di sini berarti statusnya dia sebagai kanan. Berarti dia balik ke
akarnya. Oke, pas di sini di B, dia kan statusnya jadi kirinya di A ya. Oke, nah dia kan logikanya tadi kiri kanan akar, dia pindah dulu ke kanan. Nah pas sudah di kanan, pas di kondisi kita lagi di C, dia lihat oh dia kan di sini sebagai parents punya F, maka saya selesaiin dulu yang kirinya. Nah dia ambil di kiri, di sini dia kedudukannya sebagai kiri. Oh kiri kanan, nah, dia ngambil yang G. Nah pas di G dia lihat lagi, oh ternyata saya kedudukannya sebagai parents. Oh berarti saya harus selesaiin dulu anak saya. Nah kirinya dulu I, ya setelah F kan langsung I kan. Lalu kiri ini kan jadi statusnya kiri, terus saya ke kanan J, karena saya berperan sebagai kanan, saya balik lagi ke akar saya adalah G, akar saya adalah gitu kan, sini G. Setelah sini kondisinya di sini dia sebagai kanan, ya di sini kiri, di sini kanan. Oke saya balik lagi ke akar saya C. Nah pada kondisi setelah ini dia sebagai kanan sekarang, dari kirinya B, kanannya C, balik lagi ke akarnya adalah A. Kayak gitu ya, pelan-pelan dihayati, diulang-ulang berkali-kali. Emang agak sedikit pusing, tapi sebenarnya kalau kalian udah dapat logikanya, insya Allah mudah ya. Makanya saya sarankan kalian bikin singkatan-singkatan itu untuk memudahkan logika kalian. Oke, ini harus sering berlatih. Nah, dari ketiga pohon biner ini juga ada kaitannya dengan yang bahasan kita sebelumnya ya. Kalau pre-order itu mirip dengan hasil prefix, in order itu mirip dengan infix, dan post order itu dengan postfix. Ini cek ya, kan udah dibahas sebelumnya. Oke, nah untuk latihannya ini untuk melatih kalian pemahaman. Di sini ada pohon pencarian search tree dan juga penelusuran ya, pre-order, in order, dan post order. Oke, itu aja dari untuk pertemuan hari ini. Ini juga jadi akhir perkuliahan kita ya. Pertemuan ini ada pertemuan terakhir untuk mata kuliah matematika diskrit. Mungkin pada kesempatan ini saya juga akan manfaatkan untuk memohon maaf dari rekan-rekan semua bahwa jujur dalam pelaksanaan perkuliahan ini tentu banyak sekali kekurangan, mungkin kesalahan dan lain-lain. Saya mohon dibukakan pintu maaf agar semoga sih perkuliahan kita kalau masih ada usia bisa kita evaluasi jadi lebih baik. Itu aja, mohon maaf atas segala kekurangan karena sebentar lagi mau lebaran. Taqabbalallahu minkum. Semoga amalan kita di bulan Ramadan ini juga diterima ya. Oke, tetap jaga iman, dan di tengah pandemik ini juga harus jaga imun. Oke, stay healthy juga. Oke, semangat jalanin ibadah saumnya, banyakin ibadah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.